Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Breaking News, dan kali ini kami telah bergabung bersama dengan pengamat kepolisian. Ada Bapak Alphonse Lemaum. Selamat siang Pak Alphonse. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Alphonse, seperti kita ketahui saat ini sedang berlangsung adalah sidang untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ya untuk terdakwa Agus Kurniawan dan juga Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Begitu, ada 13 saksi yang diagendakan akan diperiksa pada hari ini. Jika Anda melihat sidang obstruction of justice yang menghadirkan saksi-saksi, apakah kemudian ini akan tingkat kerumitannya bagaimana jika dibandingkan dengan kasus sebelumnya ataupun pemeriksaan untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir J? Bagaimana pengamatan Anda? Sebenarnya kasus pembunuhan itu sendiri tidak sulit ya, karena terjadi sebuah tempat kejadian yang relatif bisa dijangkau. Tetapi karena rekayasa yang mengawali berbagai informasi dalam kasus ini begitu beragam, ini yang membuat penyidikan menjadi bertele-tele atau tampaknya sulit. Apalagi ditambah dengan adanya keadaan selain rekayasa cerita, juga barang alat-alat bukti yang dipakai sebagai media untuk menjelaskan perkara ini, itu pun hilang atau rusak ataupun dihilangkan ataupun disembunyikan. Nah, ini juga yang membuat kompleksitas masalahnya meningkat begitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Pak Alphonse, saksi yang dihadirkan pada saat ini banyak juga yang berdasarkan atau berlatar belakang dari anggota kepolisian begitu. Pada saat diminta keterangan sebelumnya begitu, saksi yang merupakan anggota kepolisian ini mengatakan ya bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah bentuk kepatuhan terhadap atasan, dalam hal ini Verdi Sambo, untuk melakukan aksi-aksi tersebut gitu. Kalau Anda melihat pemufakatan ini, apakah bisa dianggap ini merupakan suatu penghindaran terhadap dakwaan begitu? Memang ini bisa dilakukan begitu. Ini memang murni perintah atasan yang dilaksanakan oleh bawahan. Bagaimana sebetulnya publik harus menilai hal ini? Ini memang sebuah perintah daripada seorang yang pangkatnya lebih tinggi, yang kebetulan menjadi atasan mereka, kepada jajaran orang-orang di bawahnya mereka. Perintah ini sebenarnya untuk membuat perkara ini menjadi lebih sulit. Jadi perintah untuk membuat perkara ini sulit itu yang masuk dalam konstruksi obstruction of justice, ataupun merusak ataupun menghambat ataupun menghalangi jalannya penyidikan kalau dalam bahasa hukumnya begitu. Jadi kalau soal atasan bawahan itu hubungan pekerjaan, namun perintah apa sajakah yang harus dikerjakan atau yang boleh dilaksanakan dalam melaksanakan tugas sebagai tugas jabatan begitu. Artinya ada sebuah kesadaran yang sebetulnya bisa diterapkan begitu oleh masing-masing individu untuk menolak ataupun menerima sebuah perintah atasan. Begitu Pak Alphonse. Betul, jadi kesadaran itu berangkat dari konsep mau dan tahu atas sebuah pengetahuan dan sebuah pekerjaan gitu. Jadi memang ada berlapis-lapis. Kalau seorang dengan pangkat tertentu, jabatan tertentu, bagaimana dia memahami perintah tersebut sebagai sebuah perintah resmi, itu tentu berbeda dengan seorang yang jauh level kewenangan ataupun kompetensi pengetahuan. Begitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan di dalam cara pemahaman, dan cara pemahaman tersebut mempengaruhi bagaimana cara-cara mereka bertindak di dalam menopang sebuah konstruksi perbuatan gitu. Oke. Kemudian Pak Alphonse, apakah pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memiliki latar belakang kepolisian ini bisa dijamin objektivitasnya dalam ruang persidangan, Pak? Kalau objektivitas sebenarnya pemeriksaan itu nilai kesaksian yang memiliki nilai pembuktian secara hukum, yaitu nilai yang ditemukan dalam ruang persidangan, karena itu akan ditanya secara objektif dan dapat disaksikan oleh semua orang. Apa saja sih model-model pertanyaan dalam hal ini, siapakah yang bisa dikaitkan atau didengar keterangannya, apa yang terjadi, bagaimana terjadi, di mana, dan mengapa, kapan, dan sebagainya. Di polisi itu disebut dengan pertanyaan-pertanyaan standar 7K ya, begitu. Baik, Pak Alphonse, ini yang saat ini sedang berlangsung adalah sidang untuk saksi bagi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Baru satu saksi yang diperiksa, yaitu Afung yang merupakan pengusaha CCTV. Saya yakin sudah mengikuti jalannya persidangan ya, Pak Alphonse, terkait keterangan diberikan oleh Afung ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh JPU, kemudian tanggapan-tanggapan diberikan oleh saksi Afung sejauh ini? Kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang di dalam takwa JPU dan sebagainya itu pertanyaan untuk mengarah apa sih kualifikasi atau perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh seorang
yang ditersangkakan yang masuk pasal obstruction of justice. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab pasti akan mengklit habis. Artinya ya jawabannya standar, ya ini perintah, karena saya diperintah bagaimana saya bisa membantah perintah atasan, itu udah jawaban standar di dalam sebuah perkara ya. Gitu. Oke, begitupun jawaban-jawaban yang diberikan oleh Afung ya, jawaban standar yang diberikan oleh saksi yang merupakan orang ketiga bisa dibilang begitu ya. Ia adalah teknisi CCTV yang diminta oleh customer untuk mengganti DVR dan juga hard disk, begitu ya Pak? Ya. Oke, apakah kemudian, silakan Pak Alphonse. Ya, kalau mereka yang menyuruh agar bongkar CCTV atau menyuruh mengganti dan sebagainya, mereka sebagai seorang polisi penyidik dalam hal ini sudah tahu dengan pasti apa maknanya CCTV atau peralatan-peralatan pendukung tersebut di dalam sebuah tempat kejadian perkara. Kecuali mereka datang hari biasa ya, tidak ada kejadian, tidak ada mayat yang tergeletak di situ, tidak ada tembak menembak katanya, terus bongkar ganti CCTV. Itu mungkin hal yang biasa, tetapi mereka yang sepatutnya dapat menduga begitu datang, oh ini ada mayat tergeletak, di dekat mayat itu ada alat-alat yang bisa merekam kejadian tersebut. Kalau mereka menyuruh membongkar dan mengganti, mereka kan tahu dengan membongkar mengganti ini akan membuat duduk persoalan sebenarnya kayak apa, memang menjadi serba remang-remang atau bahkan sama sekali tidak bisa diungkapkan bagaimana anatomi daripada persoalan tersebut terjadi begitu. Dan inilah masuk kategori obstruction of justice dalam sistem hukum kita. Oke, harus dilihat lagi ya bagaimana kemudian anatominya tadi Anda katakan, bagaimana timeline kejadian, apakah pada saat penggantian DVR tersebut memang ada bukti-bukti di TKP begitu yang harusnya bisa dilihat secara kasat mata, dan ada hal-hal yang bisa dilakukan agar tidak terseret lah dalam kasus obstruction of justice ini. Tapi kalau melihat apa yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maupun majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, apakah ada kemungkinan nantinya ada terdakwa baru begitu, ada nama-nama baru yang juga terseret begitu ke kasus obstruction of justice ini, Pak? Soal ada tidaknya terdakwa baru, itu sangat tergantung daripada bagaimana pengembangan pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh para pihak yang saat ini sebagai terdakwa, dan pihak-pihak yang disebutkan di dalam jawaban-jawaban itulah yang mungkin saja berpeluang menjadi terdakwa baru. Tapi namun demikian menurut saya sampai saat ini yang kita lihat hanyalah orang-orang yang pada saat kejadian tersebut berada di sekitar sana, kemudian orang-orang secara langsung mengangkat, membongkar ataupun memindahkan, menggantikan alat-alat perekam CCTV maupun recordernya begitu. Oke, nah, Pak Alphonse, dalam bingkai kacamata Anda sebetulnya seberapa luas range-nya begitu ya seseorang ini kemudian bisa terseret dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice? Peluang-peluangnya tuh seperti apa? Mungkin ada orang yang sebetulnya tidak tahu menahu begitu bahwa mereka terlibat. Ada juga orang yang berdalih ini hanya perintah atau suruhan dari atasan begitu, tapi ternyata mereka juga ikut terlibat begitu. Sebenarnya bagaimana seorang kemudian bisa terseret dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan? Nah, ini kalau soal sejauh mana seseorang terlibat dan sebagainya masuk dalam unsur penyertaan ya, di dalam ajaran hukum pidana itu penyertaan ya. Jadi dalam penyertaan itu siapa yang jadi pelaku utama itu bisa dikategorikan dengan orang yang menyuruh melakukan, membantu melakukan, turut serta melakukan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan perbuatan-perbuatan daripada masing-masing pihak itulah bisa ditafsirkan atau disimpulkan apakah dia ini memang sekedar tidak tahu menahu, tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat sesuatu, ataukah dia tahu tentang sesuatu dan dia diminta melakukan dan dia tahu apa yang dia kerjakan itu sebenarnya ini ada sebuah pelanggaran atau perbuatan yang masuk kategori perbuatan pidana. Nah, terhadap kriteria ataupun kategori perbuatan yang bisa ditafsirkan serupa itu yang membuat seseorang terseret di dalam konstruksi penyertaan itu. Tahu atau tidak tahu begitu bahwa ada tindakan yang melanggar hukum pada saat kejadian tersebut. Konsekuensi hukum apa kemudian Pak Alphonse bagi para terdakwa yang terlibat dalam kasus perintangan penyidikan ini? Jadi kalau terhadap menghalang-halangi atau merusak tempat kejadian perkara itu, ancaman hukumannya bagi yang menyuruh melakukan dan dia mengetahui dalam jabatan bisa diperberat 1/3, sedangkan yang sekedar membantu yang tidak tahu menahu dan sebagainya bisa ancaman lebih ringan. Tetapi pada hakikatnya sama ancaman pokok, yaitu yang dipersangkakan terhadap perbuatan pelanggaran pidana tersebut. Begitu. Oke, baik. Pak Alphonse Lemo, pengamat kepolisian.
Baik, kita akan mengikuti kembali ya Pak jalannya persidangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara mungkin kami sudahi terlebih dahulu dialog bersama Bapak, namun kami akan nanti mencoba menghubungi kembali untuk meminta tanggapan Bapak terkait bagaimana jalannya persidangan yang saat ini digelar di PN Jaksel untuk dua terdakwa ya, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Terima kasih Pak Alphonse Leomau, pengamat kepolisian, sudah bergabung bersama kami.